Biarkan jemaat Tuhan sendiri di GAP Miracle Center ini sama-sama kita mau katakan, kasih-Mu selalu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Hidupanku Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam. Lebih lembut lagi, biarkan jemaat Tuhan sendiri katakan, kasih-Mu selalu mengalir. Setiap kasih-Mu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau setia Tuhan, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sama-sama. Kasih-Mu selalu mengalir, amin, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati. Kasih-Mu selalu mengalir, kasih-Mu Tuhan penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati. Bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Engkau setia Tuhan meski di tengah ketidaksetiaan kami Tuhan. Engkau tetap ada Tuhan dalam setiap masa musim hidup kami. Baik suka maupun duka, baik dalam tawa maupun dalam tangisan Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan yang menyelimuti setiap hati kami Tuhan. Dan kami gak mampu membalas setiap kasih-Mu Tuhan. Tapi karena kemurahan-Mu sajalah Engkau telah melayakan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau misalnya kami yang ada di tempat ini adalah bagian dari pilihan-Mu, bagian dari setiap anak-anak-Mu, bagian dari setiap penerima anugerah-Mu Tuhan. Dan untuk itu kami gak mau berhenti di sini saja. Kami Tuhan, tegurlah kami, pakai setiap kami masing-masing ada di tempat ini, pakai juga hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah setiap isi hati-Mu. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan Tuhan, biar setiap taburan firman yang ada boleh siang hari ini tertanam dalam kehidupan kami dan tidak terbuang begitu saja Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, shalom, happy Sunday. God bless you, senang sekali bisa jumpa di sini. Ada beberapa teman-teman wajah-wajah lama ya. Ada Dian, terus siapa namanya? Diki, sama Adel ya. Welcome back to GAP Miracle Center. Terus kita juga kedatangan teman baru. Berikan apresiasi yang terbaik dong buat teman baru kita. Dan saya percaya biar bukan hanya jadi teman ya, tetapi jadi keluarga gitu kan. Ada Deris. Dia dari Kenjera, nanti mungkin setelah ini ya, setelah ibadah kita bisa perkenalan lebih lanjut. Terus Bagas ini dari Kalimantan teman-teman ya. Wah, Bagas bagus ya, nama yang Bagas memang. Bagus itu namanya. Ya, dia tahu dari sini juga dari ini ya, media sosial ya, atau internet ya. Wah, luar biasa. Bukan satu kebetulan teman-teman, ketika orang-orang datang ke sini, beribadah itu bukan ketepaan, no, tetapi kita bisa percaya bahwa itu adalah bagian dari keluarga kita, bagian dari Tuhan taruh setiap jiwa-jiwa yang ada boleh kita rangkul, amin. Oke, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, boleh ditampilkan slide-nya. Kita akan bicara mengenai the unexpected value teman-teman. Ya, kita akan belajar
Bagaimana satu nilai yang tidak diinginkan, satu nilai yang tidak diharapkan oleh semua orang, gitu ya. Bahkan siapa sih di antara kita, gitu ya, kalau boleh jujur, setiap manusia itu pasti akan mencari satu nilai yang baik, teman-teman. Gak ada, saya pernah dengar manusia itu mencari nilai yang jelek. Kayak misalnya dipuji gitu tambah nangis, gak mau, gak ada. Pasti semua mengharapkan mendapat nilai yang baik, mengharapkan satu pujian yang baik. Saya karena saya juga aktif di media sosial ya, karena ngikutin tren, bahkan kayak brand-brand skincare, mau skincare cewek, mau skincare cowok, itu kalau teman-teman sadari sekarang brand ambasadornya siapa sih? Orang-orang Korea, ya kan? Kenapa? Karena tanpa kita sadari manusia akan membuat standar kecantikan, manusia akan membuat standar ketampanan. Oh, kalau yang cantik tuh harus yang putih. Oh, kalau yang cantik harus yang kayak Korea-Korea. Oh, kalau yang tampan mah harus yang kayak opa-opa gitu kan. Bukan opa-opa engkong, tapi opa-opa Korea gitu loh. Setiap orang pasti akan membangun standarnya masing-masing. Nah, pertanyaannya gini teman-teman. Bagaimana kalau standar itu atau kita ngomong nilai, value itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau yang tadi ya saya sampaikan bahwa itu kalau ganteng harus kayak gini. Kamu kalau cantik harus kulitnya putih, tirus pipinya tuh harus kayak gini. Oh, kamu kalau cantik ya tinggimu tuh harus langsing segala macamnya. Bagaimana kalau nilai itu tidak sesuai dengan realita kita? Nah, itu juga bicara dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari pada siang hari ini ya. Yuk kita sama-sama kita buka dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5. Kita akan belajar lebih dalam lagi bahwa ternyata pada saat itu murid-murid Yesus beserta Yesus itu sedang memperdebatkan satu persoalan, teman-teman. Yuk kita baca Matius 18 ayat 1 sampai 5. Di sini nggak ada judulnya, tapi kalau teman-teman lihat di Alkitab fisik atau mungkin di kitab online ya, ada tulisannya, judulnya apa sih? Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, untuk itu sama-sama kita akan baca, karena ini cuma 5 ayat. Saya akan baca ayat yang ganjil, teman-teman baca ayat yang genap ya. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat kedua. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat yang kelima, yang terakhir. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, amin. By the way, kita kemarin Kamis kita merayakan momen di mana Yesus naik ke sorga. Kita percaya bahwa sorga dalam kekristenan bukan bicara soal cuman teori doang. Bukan bicara soal konsep. Tapi sorga adalah kepastian bagi orang Kristen. Ya, setuju katakan amin. Sorga adalah satu kepastian di mana akses kita. Bagaimana Yesus harus kembali ke sorga, salah satunya adalah bentuk akses. Supaya kita yang ada dalam dunia, kita yang ada dalam keadaan dunia ini, kita bisa connect langsung bersama dengan sorga. Untuk itulah kekristenan destinasi akhirnya adalah siapa? Sorga, teman-teman. Dan kita bersyukur bahwa Yesus telah naik ke sorga untuk kita semua, menyediakan tempat bagi kita semua, dan dia akan datang kembali. Sehingga apa? Kita punya rasa rindu akan kedatangannya kembali. Setiap kita ibadah, kita selalu rindu akan kehadirannya dia kembali. Amin. Dan Kristus hadir lewat roh dalam diri kita. Dan itulah kita akan belajar mengenai bicara soal sorga. Nah, ayat yang kita baca barusan, konteksnya gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat Alkitab kisah ini juga dicatat dalam kitab Markus, dalam Lukas. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, pada saat itu kalau di kitab Markus dia menceritakan dalam sudut pandang yang sedikit berbeda. Ketika itu Yesus sama rombongannya melakukan perjalanan ke Kapernaum. Nah, waktu perjalanan, Yesus ini merasa terusik dengan gibahan-gibahan dari murid-muridnya. Murid-muridnya itu sedang kayak memperdebatkan satu persoalan, I think seperti itu gitu kan. Terus Yesus ini terusik dan dia bertanya, kalian ini lagi bahas ngapain? Apa sih yang kalian bahas itu saat ini? Nah, ternyata murid-muridnya berkata, ya tadi ayat yang kita baca tadi yang pertama, di situ dan berkata bahwa siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Nah, kalau dalam kitab Markus, teman-teman nanti akan baca di Markus 9, itu katakannya gini, siapa yang terbesar di antara kami?
Nah, pertanyaan ini kenapa murid-murid Yesus tanyakan kepada Yesus? Karena murid-murid melihat perjalanan pelayanan mereka itu sangat mengesankan. Banyak melakukan mujizat, banyak dikenal gitu kan. Sehingga mereka mempertanyakan, siapa yang terbesar di antara kami dalam kerajaan sorga? Nah, lalu apa yang terjadi? Yesus memberikan satu jawaban. Yang dimana bagi saya itu jawaban yang sangat-sangat teologis ya. Dan hari ini kita akan belajar itu. Nah, by the way, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Bagaimana ketika Yesus ditanya dengan para murid-muridnya mempertanyakan siapa yang terbesar di antara kami. Bahwa tanpa kita sadari realita yang terjadi adalah para murid-murid Yesus tidak paham dengan konsep kerajaan sorga. Murid-murid Yesus mempertanyakan sesuatu hal yang sifatnya sorga. Bagus dong, bagus. Tetapi permasalahannya itu di sini nih. Mereka mempertanyakan dengan standarnya dunia. Seringkali zaman sekarang seolah-olah berkedok rohani, berkedok sorga. Tapi sebenarnya yang dipakai adalah konsep dunia. Tanpa disadari seperti itu. Padahal konsep sorga dan konsep dunia it's totally different, teman-teman. Mungkin di materi komsel juga dibahas ya, spiritual di tengah sekularitas. Apa yang membedakan gitu kan. Bagaimana ada dua perbandingan besar ini antara nilai sorga dengan nilai dunia. Kalau contohnya mungkin yang lagi ramai kemarin waktu yang lalu amanat agung. Tapi di saat dipakai dengan, kalau amanat agung berarti kita juga boleh melakukan trading bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Loh ini kan mohon maaf gitu loh. Standarnya sorga, bahasnya sorga, tapi yang dipakai adalah konsep dunia. Gitu loh. Atau mungkin juga healing. Oh iya yang namanya pertumbuhan iman juga butuh yang namanya healing. Mohon maaf, healing itu konsep bukan dari firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sudah jelas, kalau kamu letih, lesu, beban berat, datang kepadaku. That's it. Healingnya ke Kristus. Gitu loh. Seringkali kita memakai konsep dunia dengan berkedok sorga. Dengan berkedok sesuatu yang sifatnya rohani. Dan yang kedua, realita yang sedang terjadi pada masa itu, bahkan masa sekarang, bahwa keadaan tuntutan dunia yang kompetitif. Percaya nggak? Percaya sekarang kita hidup dalam dunia yang kompetitif. Murid-muridnya pun juga mengalami masa dunia kompetitif itu. Ya, kalau bayangin ini mereka pelayanan ikut Yesus karena merasa kompetitif itu. Mereka mau merasa bahwa siapa yang jadi nomor satu di antara kami. Pelayanan kami apakah sudah cukup keren? Apakah sudah cukup baik? Sehingga kami ini siapa yang jadi nomor satu di antara kami? Gitu loh. Nah seringkali kita juga mengalami itu kan. Keadaan tuntutan dunia yang mau ngajak kita untuk berkompetisi. Padahal dalam pelayanan, dalam apapun aktivitas kerjaan kita harus sadar. Kita bukan hidup dalam dunia kompetisi. Kita hidup dalam dunia anugerah. Perjalanan iman kita itu karena anugerah. Yang setiap hari kita harus dewasakan itu. Gitu loh. Tetapi murid-muridnya, karena kalau teman-teman tahu bahwa ternyata murid-muridnya punya mindset bahwa ikut Yesus itu adalah Mesias politik pada saat itu. Kenapa? Karena merasa bahwa ikut Yesus pamorku naik. Yang dikenal Petrus tuh, yang dikenal Yohanes tuh, dan seterusnya. Nah ini loh realita yang sedang terjadi. Bahwa satu nilai yang mereka harapkan, tapi ternyata firman Tuhan kalau kita baca nanti, yang akan kita bahas hari ini. Ada satu perbandingan bahwa yang mereka harapkan mungkin ya, jawaban Yesus adalah nomor satu itu Petrus. Karena Petrus tuh kayak gini. Nomor dua bla 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 bla. Tapi apa jawaban Yesus? Di ayat yang kedua, ketiga, keempat. Yesus justru ngomong apa? Yesus membawa seorang anak kecil dan dia berkata, kalau kamu gak jadi kayak anak kecil ini, kamu gak bertobat, kamu gak akan masuk dalam kerajaan sorga. This is the unexpected value kalau saya bilang teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman mari kita baca Markus 9 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bayangin teman-teman, kalau konsep dunia, ya apa caranya kamu harus menjadi nomor satu? Ya apa caranya kamu harus tampil terkenal? Ya apa caranya kamu tetap eksis?
Tapi konsep sorga, firman Tuhan ngomong apa? Yesus katakan apa? Kalau kamu ingin jadi yang terdahulu, menjadi nomor satu, hendaklah kamu menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Bukankah ini satu gambaran nilai dari murid-murid Yesus yang tidak diinginkan? Murid-murid Yesus berharap bahwa mungkin mendapatkan jawaban yang enak daripada Yesus. Tetapi justru ya bahwa ada perbedaan konsepsi di mata Yesus dan murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya tidak menyangka akan respon kepada Yesus. Tapi disinilah boleh kita sama-sama rasakan perbandingan nilai dunia dengan nilai sorga. Ya, kalau dunia yang saya sampaikan, kalau kamu mencari penilaian, mencari validasi akan dunia, saya rasa kamu nggak akan pernah cukup punya waktu. Kamu nggak akan pernah cukup mampu untuk melakukan itu semua. Bahkan ya, kalau kamu mengejar standar dunia, yang ada adalah apa? Kamu terjerumus dalam ambisius yang salah. Kamu terjerumus dalam apa? Hawa nafsu. Yakobus 4 berkatakan apa? Kamu ingin melakukan sesuatu, tapi kamu lupa. Kamu enggak mendapatkan sesuatu, sehingga apa? Kamu menjadi iri hati, kamu menjadi pembunuh, kamu menjadi cemburu. Pembunuh bukan hanya pembunuh secara fisik, no. Pembunuh secara iman, pembunuh secara karakter. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita mengejar standar dunia. Ada berapa banyak orang Kristen, ada berapa banyak anak muda, kita ngomong anak muda ya, mencari standar dunia, mencari setiap pengakuan dari orang, mencari setiap validasi yang sebenarnya itu bukan standarnya mereka. Padahal mereka lupa bahwa yang sejati, standar yang benar itu adalah standarnya sorga. Menjadi terkemudian itu loh, bicara soal apa? Mematikan semua ambisi, nafsumu yang salah. Sebab apa? Standar sorga gak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi dunia. Kalau mungkin bagi dunia itu enak, justru bagi sorga itu membinasakan. Tetapi ketika kamu merasa bahwa sorga itu enak, bagi dunia justru itu adalah hal yang aneh. Ngapain sih ke gereja? Ngapain sih kita aktif pelayanan? Hal yang aneh. Saya pernah nggak salah pernah share ya, ada cerita bahwa ada orang ngerokok gitu ya, ngerokok narkoba gitu, terus sama orang ini yang aktif gereja gitu loh. Terus si perokok sama si tukang narkoba ini nanya, kamu tuh lo ngapain sih ke gereja? Kayak terikat banget deh kamu itu. Terus si orang yang aktif gereja ini berkata, loh aku memang terikat, tapi hidupku dalam Kristus. Hidupku berdasarkan hukumnya Tuhan, berdasarkan Alkitab. Sementara kamu hidup dalam merokok, kamu hidup dalam narkoba. Pertanyaannya, kalau kamu nggak ada narkoba, kalau kamu nggak ada rokok, kamu bisa hidup nggak? Enggak. Maka pertanyaannya simpelnya gini, sebenarnya yang terkungkung, ya, yang terjajah itu orang yang benar-benar di dalam Tuhan atau mereka yang ada di dunia. Seringkali kita nggak sadar itu. Bahwa justru kenikmatan dunia itulah yang membuat mereka tidak bisa merdeka. Justru dari kenikmatan dunia itu loh, mereka nggak sadar. Itu nilai yang membinasakan. Dan untuk itulah kita akan belajar, ada 2 poin penting yang akan kita belajar bersama-sama. What's the unexpected value itu? Apa yang Yesus ajarkan? Dari satu nilai yang tidak diharapkan. Satu nilai yang mungkin tidak ada dalam ekspektasi dari murid-muridnya. Sebab apa? Untuk mengejar standar dunia, menjadi nomor satu. It's never enough. Bukan berarti saya ngomong di sini bahwa nggak usah berprestasi gitu kan. Ya nggak apa-apa, jadi anak-anak yang terbelakang juga nggak apa-apa. Bukan teman-teman. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah gini loh. Ketika hidupmu terobsesi pada hidup yang salah, pada tujuan yang salah, pada nilai yang salah, maka itu kejarnya larinya kepada kebinasaan. Itu loh yang saya maksud. Artinya gini loh. Keadaan apapun dalam dirimu, it's okay. Kalau itu sedang terjadi, it's okay. Itu adalah bentuk prosesmu. Jangan sampai itu kalau kamu terobsesi dan merasa, aku gak bisa apa-apa, aku gagal. No. Gitu. Kalau kamu bisa menjadi nomor 1, pertahankan itu. Dan ingatlah bahwa engkau bisa berada di titik ini, itu karena Kristus. Ketika engkau bukan jadi nomor 1, mungkin engkau tidak baik secara fisik. Engkau sadar bahwa apa? Engkau juga biasa saja. Engkau sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu sayang sama kamu. Amin. Maka poin yang pertama yang
bisa kita pelajari bersama-sama adalah pertobatan sejati. Di ayat yang ketiga dan yang keempat. Di situ dikatakan bahwa apa? Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Perhatikan sampai di sini teman-teman ya. Bagaimana bahwa sorga, ya tadi bicara soal pertobatan sejati, ini cuman masalah ini loh, cuman masalah kamu itu mempertanyakan siapa yang menjadi nomor satu. Tapi jawaban Yesus justru keras. Kalau kamu nggak bertobat dan kamu nggak jadi anak kecil ini, kamu nggak masuk dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Ini adalah bukan hal yang sepele. Ini adalah dosa yang serius dan sangat berhala. Kenapa? Karena Yesus tahu di dalam hati manusia, di dalam hati para murid-muridnya, itu adalah diri mereka sendiri. Makanya Yesus ngomong, pertobatan sejati. Kalau kamu nggak bertobat dengan hal-hal yang sifatnya berhala dalam hidupmu, dalam hatimu, kau nggak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan untuk itulah Yesus memberikan contoh seperti anak kecil ini. Nah pertanyaannya, kenapa harus anak kecil? Ya, kenapa kok nggak mungkin ibu-ibu janda gitu kan yang diberikan contoh? Kenapa harus anak kecil? Saya mencatat di sini bahwa maksud Yesus dengan mengajak anak kecil ini adalah murid-muridnya kembali harus sadar menjadi anak yang polos, menjadi murid yang sangat terbatas. Ingat teman-teman, anak kecil itu powerless sifatnya. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Dan kalau teman-teman harus sadar ya, anak kecil itu hidupnya masih dalam ketergantungan. Masih bergantung sama orang tuanya, masih bergantung dalam keluarganya. Saya nggak pernah dengar anak kecil yang benar-benar hidupnya dari dia lahir sampai dia besar dia sendirian, nggak pernah. Ya, masih tetap ada ketergantungan dengan orang tuanya, asuhnya dan segala macamnya. Ini bicara soal apa sih? Anak kecil itu bicara soal sifat yang lemah, sosok yang lemah, gitu. Dan butuh kekuatan, butuh penolong. Siapa? Yaitu ya Yesus Kristus, gitu loh. Orang tuanya siapa ya? Orang tua kita itu adalah Yesus Kristus. Artinya apa? Kehidupan kita itu bukan ambisius diri kita semata, gitu loh. Hidup kita penuh dengan ketergantungan kepada Kristus dan tidak hidup dalam egois, teman-teman. Itu loh yang maksud Yesus bagikan kepada setiap murid-muridnya. Di situ dikatakan apa? Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, justru dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Menjadi idol, kita bisa lihat tadi ya, bahwa menjadikan berhala. Ya, murid-muridnya tanpa mereka sadari, mereka hidup dalam berhala itu tadi. Karena apa? Yang mereka lihat diri mereka sendiri, ya apa caranya aku bisa terkenal, ya apa caranya aku bisa tenar. Tetapi Yesus katakan apa? Kalau kamu gak bertobat, gak masuk dalam kerajaan sorga. Apa salahnya sih kalau murid-murid Yesus berkata demikian? Apa salahnya sih kalau misalnya murid-murid Yesus mempertanyakan hal itu kepada Yesus? Bagi mata Yesus, boleh kita sama-sama belajar. Ada yang berhala di dalam hati mereka. Karena yang kita isi, karena yang mereka isi adalah diri mereka sendiri. Bukan karena Kristus. Ketika diri mereka, ketika manusia menjadikan acuan diri mereka sendiri sebagai nilai terbaik dalam hidupnya, itu sudah berhala teman-teman. Saya pernah ketemu dengan seorang anak muda, dia dengan sangat bangganya bahwa mengatakan bahwa dia cantik, dia skillful, dan dia berkata, kesuksesanku, aku sudah bisa main piano sejak usia 4 tahun. Sampai sekarang aku ikut berbagai lomba, aku ikut jadi guru les dan segala macamnya, dapat penghasilan sendiri. Itu karena kekuatanku sendiri, bukan karena Tuhan. Dia berani berkata seperti itu. Saya hanya bisa tertawa dalam hati teman-teman. Kenapa? Tanpa dia sadari, dia sedang membangun Tuhan dalam dirinya sendiri. Yaitu siapa? Ya dia sendiri. Gitu loh. Maka apa yang menjadi isi hati kita saat ini? Apakah Kristus atau justru hal lain? Kalau saya boleh memberikan contoh ya, bentuk yang dunia tawarkan soal mencari nilai itu tadi ya. Ini ada beberapa contoh, ada begitu banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Tetapi yang saya boleh catat di sini yang benar-benar dialami sama anak muda zaman now ya, yaitu ada yang namanya eating disorder. Saya pernah ketemu dengan seorang anak
mengalami gejala eating disorder. Eating disorder itu kayak gini teman-teman. Dia sejak kecil dia mengalami bully. Mengalami ya. Jadi dibully, kamu kok gendutan, kamu gemuk, bla 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 bla. Akhirnya itu terbangun dalam konsep dalam pikirannya dia bahwa dia itu rendah diri gitu loh. Jadi kalau misalnya diomongi, Pit, kan kok gemukan, itu udah kayak insecure gitu loh. Akhirnya apa? Dia punya satu perilaku eating disorder. Dia makan. Setelah selesai makan, dia langsung muntahkan itu makanan. Kenapa? Karena dia takut gemuk. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Saya punya teman kayak gitu. Bayangin. Kenapa kok kayak gitu? Karena dia takut penilaian dirinya itu nggak ada artinya di matanya teman-temannya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, male validation. Ini biasanya buat cewek nih. Male validation. Butuh validasi dari seorang pria. Ada. Jadi contohnya ya, misalnya kayak gini. Aku memberikan pujian kepada Vina. Vin, rambutmu baru ya? Kacamatamu baru ya? Oh, ketok lebih cantik gitu. Kak Luki denger, sebelahnya denger. Loh, kok yang dipuji kok Vina ya? Kok yang diberi pujian kok si Vina? Karena aku cowok kan, memberikan pujian kepada Vina. Gitu. Langsung apa yang dilakukan oleh Kak Luki? Besoknya dia langsung beli kacamata yang sama, dia langsung potong rambut yang sama persis dengan Vina. Tujuannya apa teman-teman? Untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Ada berapa banyak yang kita seperti itu? Tanpa kita sadari. Kita butuh validasi orang. Supaya apa? Menenangkan hati kita. Ketika validasi itu nggak mengenakan diri kita, justru itu yang membuat kita kecewa. Itu loh, tanpa kita sadari. Itulah bentuk dunia, standar dunia. Yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kitab Injil. Yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ya, fear of missing out atau FOMO. Teman-teman mungkin lebih familiar dengan istilahnya, FOMO. Takut kalau misalnya nggak dianggap ngetren. Takut kalau misalnya dalam lingkungannya, ya teman-teman segerombolannya bahas tapi dia nggak tahu topiknya. Akhirnya apa? Dia berusaha untuk supaya tampil, supaya dia ngetren. Ada berapa banyak orang Kristen, anak muda yang juga ngalami seperti ini. Saya punya teman ya, teman kuliah, teman gereja, teman kerjaan. Itu bahasnya nge-gym teman-teman. Nge-gym. Tapi bagi saya itu, saya nggak menyalahkan orang nge-gym, enggak. Tapi bagi saya gini loh, nge-gym itu baik, nge-gym itu bagus. Tapi kalau saya nggak interest sama nge-gym itu, saya nggak capek-capek untuk menuntut diri saya supaya ikutan nge-gym, supaya ikutan ngetren. Bagi saya juga bisa kok berolahraga dengan baik, tanpa harus saya menjudge orang-orang nge-gym. Nah itu loh contohnya. Kalau saya FOMO, ya fear of missing out, saya takut. Kalau teman-teman kerjaanku pada jadi member nge-gym, kuliah nge-gym, gereja juga teman-teman gereja, Peter, Joshua ikutan nge-gym. Aku rendah diri, aku cowok satu-satunya yang gak nge-gym. Ya usah tak ikut-ikutan nge-gym. Tanpa saya sadari, saya sedang menaruh nilai diri saya kepada dunia, kepada teman-teman sekeliling saya. Ada berapa banyak kita yang sering seperti itu. Tapi dengar baik-baik. Firman Tuhan siang hari ini boleh saya mengingatkan kita ya. Menghidupi pertobatan itu menuntut seseorang untuk melepaskan kebanggaan diri dan ego. Selama kebanggaan dirimu, selama egomu masih engkau pertahankan, engkau tidak menghidupi pertobatan itu. Karena apa? Poin yang Yesus sampaikan benar-benar jelas kok. Kalau kamu enggak bertobat, kamu enggak masuk dalam kerajaan sorga. Jangan sampai hidup kita menjadi kehidupan yang sia-sia dalam dunia ini. Sebab apa? Hidup yang berarti adalah hidup yang berarah. Hidup yang berarti adalah hidup yang memiliki tujuan. Yaitu apa? Tujuan kepada sorga. Tapi ketika kita tidak menghidupi pertobatan itu, selama kita enggak melepaskan kebanggaan diri dan ego itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Ini loh poin yang pertama, the unexpected value. Satu nilai yang mungkin tidak diinginkan banyak orang. Tetapi justru satu nilai itu yang memberikan keselamatan. Mau enggak? Bertobat itu enggak enak teman-teman. Hidup dalam dosa jauh lebih enak, percaya. Tapi jujur, itu membinasakan. No judge ya, apa yang saya sampaikan tadi ya. Kayak seperti ini, mungkin orang-orang yang FOMO, mungkin kita teman-teman sekeliling kita lah, ada yang FOMO, ada yang male validation, ada yang mungkin eating disorder. Saya mengatakan bahwa mereka itu kasihan.
Dan justru mereka itu adalah korban. Mereka adalah jiwa yang harus ditolong. Mereka adalah korban dosa. Gitu loh. No judge teman-teman. Mereka yang menganggap diri mereka adalah SJW atau kayak ya social justice warrior. Atau mungkin kayak orang-orang yang mengatakan aku penolong yang baik. Aku orang yang care sama kamu. Mohon maaf, bisa jadi justru mereka sendirilah yang perlu ditolong. Nah ketika kita tahu Injil, ketika kita tahu kebenaran, hidupi. Supaya apa? Kita jadi contoh dalam hidup kita. Dalam sekeliling kita. Gitu loh. Ketika kita mungkin kehidupan sekeliling kita pada FOMO gitu ya. Kita sadar, kita gak perlu memaksakan diri kita. Gitu loh. Kita patokan kita Injil gitu loh. Mungkin teman-teman sekeliling kalian udah punya iPhone dan segala macamnya, Android. Tapi sementara kalian masih ya sifatnya terbatas lah. Gak usah paksakan dirimu untuk menuntut supaya engkau bisa terlihat sama. Karena apa? Penilaian dirimu itu dari sorga, bukan dari teman-teman sekelilingmu. Dan saya suka dengan quotes ini ya. Bahwa Injil menyingkapkan apa yang berhala di dalam hati kita. Apa yang menjadi isi hati kita saat ini? Kristuskah? Nilai hidup manakah yang kau isi? Apakah jangan-jangan justru memang validasi orang yang mengisi hidupmu? Sehingga ketika engkau mendengar validasi yang buruk, engkau menjadi kecewa. Atau justru engkau memakai validasi dari sorga, yaitu apa? Pertobatan itu tadi itu. Sehingga apa? Setiap hari engkau melangkah, engkau tidak lagi mencari identitas. Engkau tidak lagi mencari pembenaran. Karena apa? Engkau sudah dibenarkan di dalam Kristus. Ya, Yesus mau mengajak murid-muridnya, Yesus mau mengajak setiap diri kita untuk mengkalibrasi setiap kehidupannya. Biar setiap pelayanan kita, setiap pelayanan murid-muridnya itu tersadarkan apa yang salah, apa yang berhala, apa yang tidak berkenan. Bukan kehebatan diri mereka sendiri, bukan kehebatan Petrus, bukan kehebatan Yohanes, no. Tetapi kehebatan karena kemurahan Bapa, karena kemuliaan dan kuasa dari Bapa itu loh. Sehingga apa? Kita kembali menjadi anak kecil yang tidak berdaya, yang polos, bisa dikatakan apa? Punya hati yang murni. Sehingga apa? Kita pun melangkah tidak lagi hidup dalam nilai-nilai dunia. Amin. Dan poin yang terakhir ya. Mari sama-sama kita mau menghidupi pertobatan itu. Kita mau sama-sama meninggalkan setiap kebanggaan diri dan juga ego yang kita miliki saat ini. Ya. Karena memang mencari value dari dunia itu gak akan pernah cukup. Dan itu sangat melelahkan. Membuat kita justru frustasi. Karena terus merasa gagal dari ekspektasi dunia. Yang kedua, yang sama-sama kita boleh belajar adalah mau melayani sesama. Di ayat yang kelima. Yesus berkata apa? Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Poin yang kedua yang boleh sama-sama kita pelajari adalah mau melayani sesama. Nah, di situ dikatakan apa? Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini ya. Tadi kan di ayat keempat dikatakan kalau kamu menjadi seperti anak ini. Nah, kata menjadi anak kita sudah belajar bahwa kita nggak ada yang merasa lebih besar. Kita nggak ada yang merasa lebih hebat. Semuanya sama, polos. Kita tidak punya ambisi apa-apa. Selain karena Kristus. Amin. Dan menyambut anak ini bicara soal melayani sesama orang percaya. Anak-anak ini kan gambaran kayak orang-orang percaya yang kehidupannya seperti anak kecil yang Yesus udah contohkan tadi di ayat sebelumnya. Nah, fun fact-nya, lucunya di sini adalah budaya Yahudi pada saat itu menganggap anak kecil itu tidak penting, alias dipandang sebelah mata, teman-teman. Jadi pada saat itu kayak seksual hanya jadi komoditas, teman-teman. Hanya kebutuhan biologis. Jadi anak itu juga dipandang sebelah mata. Gitu loh. Nah, justru dipandang sebelah mata itu loh. Itu justru yang menjadi batu penjuru. 1 Petrus 2, ya. Justru mereka yang terpinggirkan itu loh, kerikil-kerikil yang terpinggirkan itu loh. Itu yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan. Nah, poin yang kedua ini kita mau melayani sesama, teman-teman ya. Bahwa terkecil di mata dunia itu adalah terbesar di mata Tuhan. Setiap pelayanan kehidupan kekristenan jangan sebagai bahan kesombongan. Jangan sebagai kesempatan untuk pamer. Ini loh aku udah aktif pelayanan. Ini loh aku masih SMA udah melayani di mimbar. Oh, itu bukan jadi satu kebanggaan, teman-teman. Sebab gak ada kebanggaan yang bisa kita banggakan lewat perbuatan kita. Amin. Itu semua karena Kristus gitu loh. Nah, justru jadikan setiap pelayanan itu jadi bahan untuk mengenalkan Kristus lewat kehidupanmu.
Sehingga apa? Setiap kita menerima setiap jemaat, setiap kita mau menerima jemaat, apapun backgroundnya, apapun latar belakangnya, kita tidak punya mindset aku lebih baik. Itu loh. Poin yang kedua yang Yesus ngomong, kalau kamu menyambut anak ini, kamu menyambut aku. Nah kalau kamu nggak menyambut anak ini, kamu merasa kayak mungkin ya kamu mengabaikan sebelah mata, kamu menganggap remeh karena kamu merasa lebih baik. Ya mohon maaf, justru kamu tidak menyambut Kristus. Bagaimana mungkin kamu bisa berkata aku pengen jadi nomor 1 di sorga, sementara kamu nggak mau menghidupi setiap standar yang sorga tetapkan. Amin. Nah ini loh yang dimaksud bahwa the unexpected value. Value yang kedua, nilai yang kedua, mau nggak melayani sesama, sudi nggak melayani sesama. Karena banyak orang Kristen nggak sudi melayani sesama. Mereka sibuk untuk memenuhi egonya, mereka kasih makan egonya sehingga apa? Nggak kaget banyak anak muda stres, depresi, kecewa, nggak bisa move on, kepahitan sampai akhirnya bunuh diri. Karena kenapa? Mereka nggak cukup mampu untuk memenuhi ekspektasi yang ada, teman-teman. Selama hidupnya tidak mengalami pertobatan dan juga melayani sesama. Yesus mau ajak setiap diri kita, para murid-muridnya untuk punya natur melayani, ya, natur rendah hati, teman-teman. Kita buka Yakobus 4 ayat 4 sampai 6, ya. Di situ dikatakan apa? Yuk sama-sama kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, dinginnya dengan cemburu. Ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di sini kita belajar bahwa Yakobus sampaikan gini loh. Kamu nggak sadar kalau kamu itu justru bersahabat dengan dunia, kamu mentoleransi dengan standarnya dunia, kamu sedang melakukan permusuhan dengan Allah. Gitu loh. Kalau tadi teman-teman baca, saya nggak punya cukup waktu ya. Di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Yakobus berkata bahwa arogansi itu loh, ambisius yang salah, itu yang membuat kamu tuh jadi petaka. Dan di ayat yang kelima, Yakobus tegaskan lagi, siapa bilang Allah mentoleransi hal-hal yang sifatnya dunia, padahal justru roh Allah sifatnya cemburu. Artinya apa? Kehidupan kita nih loh, kalau masih kehidupan dalam dunia, itu membuat hati Tuhan tersakiti, teman-teman. Membuat hati Tuhan apa? Cemburu. Untuk itulah di ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak. Kenapa dikatakan orang yang congkak? Iya, karena orang-orang yang bertobat, orang-orang yang tidak bertobat, mereka sebenarnya tahu kalau mereka itu harus bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Bagi Yakobus disampaikan apa? Itu orang yang congkak. Kamu udah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi kamu masih melakukan mana yang salah, artinya kamu congkak. Kamu susah diomongin. Kamu orang yang sombong, merasa gak butuh Tuhan. Tapi justru apa? Tuhan mau mengasihani orang yang rendah hati. So, Yesus mau ngajak setiap kita, para murid-muridnya, untuk punya natur melayani, untuk punya natur rendah hati. Ya, mau melayani sesama. Kita, saya yang ada di mimbar ini gak jauh lebih baik daripada teman-teman. Gak jauh lebih hebat daripada teman-teman. Saya juga banyak kekurangan. Di luar sana pun saya juga sadar, saya juga gak lebih sempurna daripada mereka. Gitu loh. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu kesaksian ya, bahwa saya sadar bahwa pelayanan saya pun mungkin sampai hari ini belum begitu memberkati banyak orang. Saya juga sadar banyak kekurangan. Firman Tuhan yang saya sampaikan ini loh, itu juga ngena kok. Itu juga untuk saya, bukan untuk teman-teman doang, untuk saya. Pelayanan saya pun mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak lubang-lubang proses yang harus saya hidupi, teman-teman. Saya sadar. Pelayanan saya pun mungkin gak jauh lebih baik daripada Ko Budi, gak jauh lebih sempurna daripada Pak Gem, ya, atau mungkin gak jauh lebih berpengalaman dari Bu Marsyani. Pemahaman firman saya gak jauh lebih hebat daripada Yafet atau mungkin Peter. Saya juga masih banyak belajar. Tetapi saya sadar, satu poin penting, teman-teman.
Karena saya nggak sempurna. Saya pun juga nggak mau teman-teman merasa diri saya lebih hebat. Saya pun nggak mau kayak orang yang tutup telinga gitu ya, kayak telinga besi gitu kan. Merasa ya aku pelayanan kok, aku udah cukup kok. Enggak teman-teman. Saya pun juga merasa banyak kekurangan. Makanya kalau teman-teman baca nanti ya di satu pasal Matius 18 ya, di ayat 15 sampai ke bawah, di situ dikatakan apa? Yesus tahu bahwa justru ketika kita tuh sama-sama anak kecil, yang justru kita tuh sama-sama punya kelemahan, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling menegur untuk arah yang lebih baik. Matius 18 ayat 15 itu dikatakan kalau kamu merasa ada yang salah, coba tegur secara empat mata. Kalau dua mata lah satu mata ya. Secara empat mata teman-teman. Kalau misalnya empat mata nggak berfungsi gitu kan, maksudnya belum menjawab, 2-3 orang ngobrol, evaluasi. Kalau misalnya pun juga belum menjawab, ya satu jemaat gitu loh, sama-sama kita belajar. Gereja ini pun juga saya suka dengan satu hashtag ya, this is the best place to call home. Kalau teman-teman mungkin ngerasa ya weekly news cuma sekedar weekly news, tapi saya merasa hashtag itu sangat memberkati saya gitu loh. This is the best place to call home. Ini loh tempat yang terbaik untuk kita menyebutnya rumah. Teman-teman tahu gak sih home? Teman-teman tahu gak sih rumah? Rumah itu adalah satu-satunya tempat yang menerima apapun hidupmu. Mau mungkin kamu sedang mengalami rasa suka, maupun mungkin kau mengalami tangisan, karena mungkin kau dikecewakan, disakiti orang, kau akan pulang ke rumah. Kenapa? Rumah adalah tempat paling nyaman bagimu. Dan rumah itu yang bisa menerima kamu apa adanya. Kalau kamu merasa kok rumahku di sana kayak neraka, kok rumahku aku wis capek sama orang tuaku. Gereja, this is the best place to call home. Ini adalah tempat di mana kita bukan orang sempurna, tapi kita tuh disempurnakan dalam Kristus. Kita disempurnakan, kita sadar ya bahwa kehidupan kita ini loh perlu direparasi. Amin. Sehingga apa? Kita nggak merasa minder, kita nggak merasa suci juga. Gitu loh teman-teman. Dan para murid ya, kita kembali lagi bahwa maka 2 poin ini, pertama pertobatan sejati, yang kedua mau melayani sesama. Bahwa para murid itu hanya berfokus menjadi nomor 1 dalam kerajaan sorga. Mereka membahas siapa yang pantas dalam sorga. Tapi sebenarnya mereka lupa kalau di hati mereka bukan Kristus yang menjadi nomor 1 dalam kehidupan mereka. So, saya mau tutup khotbah saya dengan satu gospel connection teman-teman. Saya undang para pemain musik untuk maju, WL Singer maju. Ya, what's the gospel connection? Apa keterkaitan Injil dengan unexpected value teman-teman? Keterkaitannya adalah gini teman-teman. Dia yang terbesar di sorga itu loh, datang untuk menderita, turun untuk mempermalukan dirinya, menjalankan skenario penderitaannya untuk menjadi terkecil. Supaya apa? Manusia punya nilai diri terbesar di hadapan sorga. Sekali lagi ya, coba renungkan baik-baik pesan ini teman-teman. Dia yang terbesar di sorga, dia yang termulia di sorga, dia yang agung, datang untuk menderita teman-teman. Dia memilih turun untuk apa? Mempermalukan dirinya. Bukti mempermalukan dirinya apa? Salib jadi bukti tempat yang paling hina. Dia datang di posisi itu, dilucuti, dipermalukan, diludahi. Dia datang, dia ambil skenario penderitaannya itu pun. Gak ada satu skenario yang dia lewati, gak ada satu skenario yang dia skip. Penderitaan yang dia lewati, dia lakukan semuanya. Supaya apa? Dia memilih untuk menjadi terkecil supaya apa? Manusia, kita Anda dan saya, punya nilai diri terbesar di hadapan sorga. Ketika kita sadar bahwa itu adalah unexpected value, itu adalah unexpected dedication kalau saya bilang ya. Satu dedikasi yang
Enggak kita bayangkan teman-teman. Kalau jadi hero, Jesus is my superhero. That's it. Enggak ada yang lain. Kenapa? Dia mau mengambil skenario yang paling hina ini untuk kita semua. Gitu loh. Justru yang unexpected itu tadi, justru yang tidak diinginkan itu tadi, itu yang membawa engkau pada keselamatan. Hari-hari ini kayaknya mau melayani sesama atau mengalami pertobatan itu jadi hal yang langka bagi orang Kristen. Kenapa? Sombong, ego, sombong rohani teman-teman. Tapi dengar baik-baik, justru yang unexpected itu loh, itu yang mau mengubahkan hidupmu. Mau enggak kamu mau terima yang enggak enak ini? Mau enggak kamu menerima yang enggak diingini oleh banyak orang? Tapi justru yang tidak diinginkan oleh banyak orang itu loh. Itu yang memberikan engkau pemulihan hidup. Memiliki arti hidup sejati. Saya mau simpulkan khotbah saya. Nilai yang tidak mengenakan itulah yang memberikan keselamatan. Di mana nilai tersebut itu bicara soal apa? Yang pertama, beres dari dalam, internal. Pertobatan sejati. Dan yang kedua, menghasilkan buah yang mengubahkan hidup. Lewat apa? Kehidupan yang ada di luar. So gini loh, perubahan itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Ketika kita mengalami perubahan dari dalam, yaitu pertobatan sejati itu, hasilnya apa? Buahnya apa? Ya lewat kehidupan nyata kita. Kita mau gak melayani sesama? Kita mau gak menerima kasih? Kita mau gak mengimpartasikan kasih Tuhan itu pada sesama? Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya. Sama-sama tutup mata kita mau datang Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, sungguh Kau yang termulia. Jiwaku, kita mau nyanyikan dari awal. Kasih-Mu tiada bertepi, kasih-Mu tiada tangan kananmu di dada, bilang sama Tuhan, hatiku tak terselami. Amin. Betapa baiknya Engkau yang baik, yang mengasihani kami yang penuh hina ini Tuhan. Bersyukur padamu, sebab hanya perkenanan-Mu saja Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, dan di dalam hidupku. Amin, amin. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah, keangkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau sekali lagi sama-sama katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur
Lebih sungguh-sungguh lagi, jemaat Tuhan sendiri, GAP Miracle Center. Angkat suaramu, Angkat hatiku, angkat hatiku. tinggikan namamu. Ini kami Tuhan, Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Oh Tuhan, kita sembah Dia. Anugerah terbesar dalam hidupku Tuhan. Naikkan syukurku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah terbesar yang tak ternilai. Terima kasih Tuhan. Setiap dari kita, setiap individu masing-masing datang kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkanku, Engkau telah menerima kami yang rusak ini Tuhan. Oh Saudara, Kau terbesar. Kau. Haleluya. Siang hari ini kita belajar bahwa justru yang tidak enak itulah yang memberikan banyak arti dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa, kita cinta akan diri kita, kita sayang akan nilai dalam diri kita, sampai kita lupa bahwa itu adalah sebuah kesia-siaan. Kita gak akan pernah cukup mampu merasa layak di hadapan dunia. Justru ada kasih Kristus yang membuat kita menjadi ciptaan yang paling dikasihinya. Satu kasih yang tidak pernah bisa kita temukan di luar sana selain daripada kasih Kristus. Hari ini apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Hari ini apa yang menjadi satu kesalahan, satu kecacatan dalam diri kita? Kita mau bawa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam dunia kecacatanmu ya hanyalah kecacatanmu saja. Bahkan kebaikanmu hanyalah kecacatan saja. Tapi justru di hadapan Tuhan, kecacatanmu, kekuranganmu, Tuhan mau terima. Kita gak akan pernah bisa mengatakan I'm self-love selama kita gak beres dengan Tuhan, selama kita gak berdamai dengan diri kita sendiri dan juga dengan Tuhan. Sehingga apa? Perubahan itu diperlukan. Pertobatan sejati. Bukan dunia lagi yang ada dalam konsep kita. Bukan kebinasaan, bukan kefanaan lagi yang kita hidupi, tapi justru kekekalan. Karena apa? Kita hari ini firman Tuhan mau sama-sama ingatkan, jangan sibuk memberikan makan tubuh fisikmu, tapi engkau gak ngasih makan tubuh rohanimu. Spiritualmu kosong di hadapan Tuhan. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Hari ini Tuhan, kembali lagi Engkau mengajarkan kami, kembali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa Injil-Mu membuka mata hati kami. Apa yang salah, apa yang berhala dalam hidup kami. Sehingga kami pun mau Tuhan mengalami pengenalan Engkau seutuhnya. Tanpa adanya intimidasi dari masa lalu, tanpa adanya intimidasi dari dunia, tanpa adanya intimidasi dari rasa rendah diri kami Tuhan. Karena kami tahu Injil, kasih Injil itu, kuasa kasih karunia itu yang mengubahkan hidup kami. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu.
Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus kau anugerah terbesar, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Kami percaya bahwa Engkaulah anugerah terbesar dalam setiap kehidupan kami. Kami mau taruh penilaian kami semuanya tertuju di dalam kebenaran firman-Mu. Ketika penilaian semuanya itu tertuju di dalam kebenaran firman-Mu, maka kami tahu Tuhan bahwa hidup kami sebetulnya adalah berharga di mata Engkau saja. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami memiliki identitas yang benar di dalam Engkau, memiliki penilaian yang benar di dalam Engkau, sehingga setiap kali kami menjumpai orang merendahkan kami, bahkan tidak membuat kami semakin dekat dengan Engkau, kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami mau benar-benar hidup di dalam pertobatan yang sejati. Bahkan kami mau berbuah di dalam Engkau untuk melayani sesama kami. Siapapun itu Tuhan yang Engkau percayakan di hadapan kami mau melayaninya tidak memandang status, bahkan tidak memandang latar belakangnya sekalipun. Kami mau melayani Engkau karena kami tahu mereka adalah jiwa yang harus ditolong di dalam Engkau. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Marco yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan yang di dalam Engkau Tuhan. Di dalam setiap kepercayaan demi kepercayaan yang boleh hari-hari ini dikerjakannya. Di dalam setiap pekerjaannya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam setiap pelayanannya yang di tempat ini Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupannya. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa Marco menjadi dampak dimanapun Marco ditempatkan Tuhan, dan kami percaya juga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui keberadaannya. Dan juga kami berdoa Tuhan buat kami yang ada di tempat ini yang telah mengikuti ibadah Tuhan, kiranya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu kami mau meteraikan di dalam hidup kami, dan kami mau praktekkan di dalam keseharian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini pun juga menyenangkan hati Engkau. Dan biarlah Tuhan kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persembahan boleh dijalankan. Shalom. Ya, pengumuman untuk minggu ini, di minggu depan kita akan kembali bertemu. Dan kalau teman-teman mau menyempatkan waktu, juga bisa di ibadah raya jam 9 pagi hingga sampai selesainya nanti. Dan kemudian lanjut di ibadah kaum muda di tempat ini jam 12 seperti hari ini sampai selesainya nanti. Dan kemudian untuk bulan depan di Sabtu pertama ada komsel. Jadi teman-teman mari terus 1 bulan sekali di dalam komsel ini, yang mungkin belum hadir atau yang sudah hadir tetap giat dalam mengikuti komsel ini, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan untuk wajib mengikuti komsel ini. Dan juga kita kedatangan beberapa orang baru yang hari ini
bergabung bersama-sama di ibadah kita. Saya tadi sempat dengar namanya, yaitu Saudara Deris dan Saudara Bagas. Benar ya? Oke, seperti biasanya kita mau bilang welcome to our church. 1, 2, 3. Welcome to our church. Tepuk tangan. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang semua perlahan bagi berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Saya persilakan hambanya. Of the Lord our God, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God, oh Lord our God. Oh Lord our God. Beri kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh kembali menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kami kembali diberkati, hidup kami kembali disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Biar setiap benih firman itu Tuhan boleh tertanam dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir pada siang hari ini, setiap jemaat Tuhan yang sudah datang, setiap para pelayan Tuhan sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan siang hari ini. Biar Tuhan yang memperhitungkan semuanya itu. Dan sebentar Tuhan, setiap kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami. Kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera tak berkesudahan dan pengiringan Roh Kudus atas setiap apapun yang kami lakukan kerjakan. Baik itu setiap studi sekolah kami, setiap usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadikan semuanya berhasil. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Happy Sunday.